Wang Dong, kamu datang lebih awal hari ini untuk inspeksi di Zonghai. Mau telepon Zhao Zihao dari Car City untuk menyambutmu. Biarkan dia yang menjemputmu. Aku cuma mampir sebentar di Car City, tidak perlu repot-repot. Kali ini kembali. Tujuan utamaku adalah mencari orang yang menyelamatkan nyawaku dulu. Tak perlu terlalu banyak acara formal. Bapak Wang pasti memiliki orang yang menyelamatkan nyawanya yang luar biasa. Seandainya bukan karena dia menyelamatkanku dari banjir waktu itu. Menjual darah untuk mengumpulkan uang agar aku bisa berobat. Aku pasti sudah meninggal. Apalagi untuk kemegahan hari ini. Kini aku kembali dengan kesuksesan dan ketenaran. Aku juga harus membalas budi penyelamatannya dulu. Memberinya kemuliaan seumur hidup. Ini Wang Dafu. Gagal ginjal dan hipertensi lagi. Benar-benar orang yang sakit parah, tapi masih bisa menurunkan panas. Nyawa anjing orang miskin memang kuat. Oh, pelankan suaranya. Wang Dafu pernah muncul di berita sebagai pahlawan keberanian. Dia sudah menyelamatkan banyak orang. Kamu memanggil dia anjing. Hati-hati kena serangan siber dari netizen miskin. Tambah satu kantong lagi untuk Wang Dafu. Ini barang cukup berat. Kalau ditambah lagi akan overload. Kalau kamu mau tambah, ya tambah saja. Ngapain ribet-ribet sih? Hidup orang miskin kan gak semahal itu. Kalau kamu gak mau tambah, kalau begitu kamu yang angkat. Kalau nggak selesai, gajimu dipotong. Hehe. Nak, santai saja. Aku masih kuat angkat. Bantu aku tambah satu lagi. Yeah. Hahaha. Kalian lihat, dia jatuh ke tanah. Apakah dia terlihat seperti anjing Puk? Kamu masih bisa mengurusnya atau tidak? Kalau tidak bisa, segera pergi dari sini. Kalau tidak bisa, aku akan mencari pria muda di bawah 35 tahun untuk mengurusnya. Aku tidak boleh jatuh. Aku harus bangkit. Aku harus dapat 600 yuan biaya bongkar muat. Baru cukup uang untuk beli obat. Oh. Ini tidak bisa dipindahkan. Mau dipindahkan apa sih? Nonali, barangmu sudah selesai di-unload sebanyak 300 item. Tolong selesaikan pembayaran, ya. Ini biaya pengangkutan. 1000 yuan, cepat bawa uangnya dan pergi. Bau banget, kotor banget, Nonali. Bukankah kita sudah sepakat? Kalau aku sudah selesai unload satu truk barang, kamu harus tambah 600 yuan lagi ke aku. Siapa yang berani minta biaya bongkar muat? Sebelumnya tempat parkir ini, bukankah sudah sepakat? Di sini aku. Supir yang bongkar muat adalah tugas wajib. Dari biaya angkut 1000 yuan ini. Sudah termasuk 600 yuan untuk bongkar muat. Kamu malah berani datang minta uang padaku. Bukannya begitu sebelumnya. Kamu bilang aku harus membongkar seluruh muatan ini. Lalu kamu akan menambah biaya bongkar muatan sebesar 600 yuan. Kalau tidak, aku tidak akan menghabiskan 4 atau 5 jam untuk membongkar seluruh muatan ini untukmu. Kan, sebenarnya dulu cuma sekedar menipumu saja. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah berpikir untuk memberimu 600 yuan ini. Kamu bilang kalau aku tidak ngomong begitu. Orang sepertimu yang cuma lihat uang saja. Kamu cuma duduk santai sambil menunggu orang lain bongkar barang. Ini malah mengganggu pekerjaanku. Apa kamu tidak lihat sekarang sudah bagus seperti ini? Aku kasih kamu 600 yuan supaya kamu senang. Kamu langsung semangat bongkar barang dengan cepat. Bongkarnya cepat dan bagus, kan? Kamu bohongin aku. Pokoknya aku nggak peduli. Katanya 600 yuan, kamu harus kasih aku. Apa kamu nggak ngerti bahasa manusia? Aku bilang sama kamu, sebelumnya cuma buat menenangkan kamu. Aku nggak pernah niat kasih kamu 600 yuan itu. Segera selesai muat barang dan pergi dari sini. Jauh-jauh dari sini. Aku bilang padamu, segera pergi. Kalau kamu berani menghalangiku menyambut inspeksi dari ketua direksi Tiangong, aku akan mengatasi kamu. Nona, walaupun aku memohon padamu, lihatlah aku sudah cukup tua. Tubuhnya juga tidak sehat. Aku susah payah bantu kamu bongkar barang. Kalau begitu, beri aku uang 600 yuan yang sudah kamu janji. Ya. Aku masih menunggu uang itu untuk beli obat dan berobat.
Ini daftar obat yang harus aku ambil. Itu bukan urusanku. Jauh-jauh saja kalau mau mati. Jangan kotorin tempat kami. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu terlalu suka mengintimidasi orang. Aku yang akan mengintimidasi kamu. Aku memang keterlaluan. Kenapa berani ngatain aku seperti itu? Baiklah. Uang 1.000 ini jangan harap dapat sepeser pun. Kasih aku makan. Ini uangku. Kenapa kamu potong biaya pengiriman barangku? Saya mengemudi mencari uang, apakah mudah bagi saya? Kalau hari ini kamu tidak bayar aku tidak akan pergi. Kamu masih berani mengancamku. Lihat dirimu sendiri. Sebenarnya apa sih kamu? Kau berani mengancam aku. Kau cuma sopir pengangkut barang miskin. Apa kau punya hak? Aku memang tidak akan memberi uang padamu. Apa kau berani menghancurkan kota mobil mewah ini? Ban salah satu mobil di sini. Sudah cukup untuk membeli 10 nyawamu. Coba hancurkan satu saja. Berani sentuh sini. Mobilmu hanya satu helai rambut saja bisa membuatmu bangkrut. Aku tidak berniat mengancammu. Aku cuma ingin mengambil kembali uangku sendiri. Aku ulangi. Biaya pengangkutan dan bongkar muatmu semuanya hilang. Kamu dari mana? Balik ke tempat asalmu. Kalau kamu masih merasa enak. Tinggal di sini akan mengganggu bisnisku. Mengganggu aku menyambut Direktur Tiangong. Aku langsung laporkan ke platform pengiriman barang kalian. Percaya gak? Hanya dengan satu panggilan, aku bisa menggulingkan pekerjaanmu. Saat itu aku buat kamu tidak bisa mendapatkan 1 sen pun lagi. Hehe, masih belum bisa. Kalau aku laporkan ke platform pengiriman barang, akunmu akan diblokir. Nanti kamu gak bisa dapat uang, gak bisa beli obat. Ya sudah, tunggu saja mati. Nonali, aku mohon padamu. Jangan laporkan aku, oke. Saya tidak mau biaya bongkar muat 600 yuan itu. Tapi kamu harus beri saya biaya pengiriman 1.000 yuan itu. Saya butuh uang itu untuk berobat. Apa kamu tidak paham bahasa manusia? Saya juga tidak akan memberi kamu 1.000 yuan itu. Kalau kamu tidak terima, silakan gugat saya. Mari kita lihat kamu bisa bertahan berapa lama. Nona, tolonglah, baiklah. Kalian ini satu perusahaan besar. Juga tidak kekurangan uang 1.000 ini, kan? Tapi uang 1.000 ini bagi saya adalah uang hasil kerja keras saya. Itu adalah uang penyelamat hidup saya. Itu adalah nyawa saya. Ah, apa yang mau dilakukan? Saya adalah gadis muda dari kalangan elit masyarakat. Bisakah kamu, supir miskin seperti kamu, menyentuhnya? Masih tidak mau pergi, kan? Baiklah, hari ini aku harus memberimu sedikit kejutan. Nonali, kamu tidak bisa begitu. Tolong jangan laporkan saya. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Kalau begitu, begini saja. Kalau begitu, uang ongkos kirim 1.000 itu jangan kamu ambil. Saya sakit-sakitan. Sulit cari kerja. Saya cuma bisa mengandalkan angkut barang buat cari uang. Nonali, saya mohon sama kamu. Tolong ya. Aduh. Kenapa sekarang malah takut? Kamu tadi pergi ngapain? Ah, aku bilang, sudah terlambat. Seperti kamu yang nakal ini harus dihukum. Mendapat keluhan dari pelanggan, akunmu telah diblokir. Fungsi menerima pesanan dan penarikan dana dihentikan sementara. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi layanan pelanggan. Kenapa kamu begitu kejam? Kenapa kamu ingin memusnahkan aku sepenuh hati? Uang yang kamu janjikan tidak kamu beri padaku. Memukulku, mengataiku, menghina aku, bahkan memblokirku. Aku hanya berharap bisa mendapatkan uang dari mengangkut barang. Apakah kamu ingin memaksa aku mati? Tidak memberi aku jalan keluar? Benar begitu. Apa kamu masih manusia? Masih punya hati nurani sebagai manusia enggak? Apa aku memaksamu? Apa salahnya? Pokoknya nyawa lo murah banget. Hidup mati nggak ada hubungannya sama aku. Lo bisa apa sama aku? Seorang sopir pengangkut barang miskin. Selain gak mampu, marah-marah doang bisa apa lagi? Mungkin saja, dia akan memanfaatkan malam yang gelap dan berangin ini untuk gantung diri di toilet tengah malam. Membuat kita semua kaget. Kalian jangan begitu suka mengintimidasi orang. Kalau aku mengintimidasi kamu, kenapa? Beraninya kamu sentuh aku. Coba sentuh aku sekali saja. Biaya obat segini saja kalian juga mau mengintimidasi aku. Kalau begitu aku juga tidak bisa bertahan lagi. Aku juga hidup dengan kehidupan yang buruk. Aku akan memberimu 1 nyawa. Masih 1 nyawa lagi. Ah. Hei, lepaskan aku. Kalian ini makhluk yang lebih buruk dari babi dan anjing. Lepaskan aku juga tidak ingin hidup lagi. Aku ingin memberi nyawa wanita bajingan ini. Kamu bikin aku takut banget. Aku suruh kamu jangan takut muka. Aku suruh kamu menyalak sama aku. Aku suruh kamu berjuang mati-matian sama aku.
Orang tua bangka, kamu berani-berani melawan aku. Mau balas dendam satu nyawa lagi. Kamu pantas, kalian. Lihat anjing tua ini gemetar ketakutan. Mengapa? Masih mau berjuang mati-matian melawan kita, Pak Li? Kalau mau mati, pergi jauhinya dan mati di tempat. Mau menarik Pak Li ikut mati. Lihat diri sendiri, apa barangnya? Pak Li kita cuma jari kakinya. Kepalamu lebih berharga daripada nyawamu. Kalian. Apakah kalian masih punya hati nurani? Apakah kalian masih punya moral? Apakah kalian masih manusia yang dilahirkan? Aku terkena penyakit siapa? Menghabiskan 4-5 jam. Untuk menurunkan satu truk barang untuk kalian. Perusahaan sebesar kalian. Tidak memberi saya sepeser pun. Saya memohon kepada kalian. Saya berlutut di depan kalian. Saya sudah berkata baik-baik. Kalian tidak hanya tidak memberi uang. Malah semakin parah dengan mengeluh kepada saya. Menyerang saya dan memaksa saya sampai mati. Aku tidak bicara tentang kalian. Aku juga tidak berbuat jahat. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku sudah makan banyak. Mengalami banyak tatapan sinis. Aku tidak punya uang untuk operasi. Aku tidak punya uang untuk berobat. Aku hanya bisa membeli obat saja, cek kesehatan. Aku memaksa diriku hidup dengan rendah hati seperti anjing. Kenapa? Kenapa? Kalian bahkan tidak mengizinkan aku menghembuskan napas terakhir. Mengapa kalian begitu memperlakukan aku? Kenapa harus memaksa orang miskin seperti aku mati? Dasar apa hak kalian? Hanya karena kalian terlalu berlebihan, kalian harus menyalahkan diri sendiri. Tidak punya uang, kekuasaan, atau kedudukan, kamu hanya seorang bawahan. Berbeda dengan aku yang sejak lahir sudah berada di atas. Kalau kamu termasuk golongan rendah, hanya bisa aku bully. Kedudukanmu yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Tidakkah kamu kasihan kepada kami? Berikanlah kami, para miskin, jalan hidup yang layak, bahkan hanya secuil jalan hidup. Apa urusanku dengan hidup matimu? Justru kamu tadi ingin. Bukan hanya membuatku takut, tapi juga termasuk melakukan kekerasan bersenjata, tindak pidana. Sekarang segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membuat platform melarangmu. Aku bahkan akan melapor ke polisi dan menangkapmu, biar kamu turun. Kamu mau mengirimku ke kantor polisi. Kalau kamu tidak memberiku uang, pukuli aku, maki aku, komplain aku, blokir aku. Kamu bahkan mau mengirimku ke kantor polisi. Iya, aku tidak hanya akan mengirimmu masuk. Membuatmu dipenjara selama beberapa tahun. Membuatmu memiliki catatan kriminal. Selama kamu memiliki catatan kriminal, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan pekerjaan seumur hidup. Istrimu dan anak-anakmu juga akan menjadi keluarga penjahat. Seumur hidup harus menghadapi celaan orang lain. Lihatlah, demi tulang-tulang tua milikmu. Aku bisa memberimu sebuah kesempatan. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa membebaskanmu. Kalau tidak, aku akan lapor polisi dan menangkapmu. Kenapa aku merasa orang ini agak familiar ya? Kenapa belum minta maaf juga? Mau biarkan istri dan anakmu jadi keluarga kriminal. Seumur hidup gak bisa ikut tes kerja, gak bisa dapat pekerjaan bagus ya. Kenapa kamu begitu kejam? Apa kamu tidak takut akan balasan? Apa kamu tidak takut akan dihukum langit dan petir? Balasan. Hahaha. Aku ngakak banget. Hanya orang seperti kalian para miskin, yang selalu mengaitkan balasan dengan mulut dan menghibur diri. Saya menghasilkan jutaan setiap tahun. Tunanganku adalah bos dari kota mobil mewah ini. Ayah kandungku adalah pemegang saham grup Tiangong. Aku sudah lancar dan mulus selama 20 tahun. Mana ada karma seperti itu? Malahan kamu yang telah menyakitiku. Hingga berakhir seperti ini. Itulah karma yang sebenarnya untukmu. Sadar, cepat sujud dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan lapor polisi dan menangkapmu. Asalkan kamu meninggalkan rekam jejak, kamu tidak hanya akan kesulitan mendapatkan pekerjaan seumur hidup. Istri dan anakmu juga akan menjadi keluarga narapidana. Seumur hidup kamu akan terus mendapat pandangan buruk dari orang lain. Apa? Wah, sujudnya benar-benar bagus ya. Aku kira kamu punya harga diri lebih. Ternyata kamu cuma pengecut. Ambil beberapa foto lagi, lalu kirimkan ke saudara perempuanku lihat. Nanti, jangan pernah menikah dengan pria yang lemah begini. Tidak punya sedikit pun keberanian. Kalian pada diam saja kenapa? Segera minta maaf.
Maaf. Lagi keras suaranya, aku tidak dengar. Nona Li, maafkan aku. Aku yang salah. Aku seharusnya tidak menyakiti kamu. Ternyata orang miskin. Miskin dan berambisi pendek, bahkan kecerdasanmu. Maksudmu apa sih? Aku cuma bercanda kok. Kamu sebelumnya mau berjuang mati-matian denganku. Tentunya aku tidak akan memberi peluang apapun padamu. Bahkan kalau kamu berlutut padaku, aku tetap akan lapor polisi dan tangkap kamu. Masukkan ke penjara dan biarkan kamu duduk di dalamnya sampai habis masa hukuman. Kamu babi, lebih buruk dari anjing. Kamu tidak hanya memutus jalanku, tapi juga tidak membiarkan keluargaku. Aku tidak mau hidup lagi. Aku akan bertarung dengan kalian binatang semua. Berhenti bicara, berhenti bicara. Orang tua yang tak mati-mati. Beraninya kau menamparku. Kau mau cari mati. Baiklah, aku penuhi keinginanmu. Serang aku, serang aku. Kalau mati, itu urusanku. Orang tua itu berani berlaku kasar di depanku. Aku akan segera mengirimmu ke neraka. Paman, berhenti. Oh. Biarkan kamu memukul kepalaku. Biarkan kamu mengganggu Paman Dabu. Biarkan kamu bertindak semena-mena. Dokter bilang, kamu tidak apa-apa kan? Kamu itu dokter bilang aku adalah anugerah dari langit. 20 tahun lalu kamu menyelamatkan anak yatim itu di Tentara Merah. Masih menjual darah untuk mengobati aku. Di kuil, minta kalung perlindungan ini. Anda sudah lupa, kamu adalah anugerah dari surga. Sangat bagus, sepertinya sehat dan selamat selalu. Paman benar-benar sangat senang. Anugerah dari surga, semua orang bilang. Istirahatlah dengan baik, serahkan urusan ini padaku. Tunggu sampai aku selesai menangani. Kita paman dan keponakan akan berkumpul dengan baik. Bajingan, berani kau pukul kami. Bos Li telah membuat masalah besar. Kalian segera maju. Tangkap dia, serahkan pada Bos Li untuk diurus. Laporan, hentikan semua. Nona Li, Tianci dia seorang yatim piatu. Sejak kecil hidupnya tidak mudah, kesehatannya juga buruk. Kali ini juga karena menyelamatkan saya. Dia sedikit terbawa emosi. Anda benar-benar besar hati. Jangan dibawa terlalu dipikirkan. Ya, uang pengangkutan dan uang bongkar muat itu. Aku sama sekali tidak mau lagi. Mau tidak mau? Tidak apa-apa. Ini kita lupakan saja. Oke, keponakanmu memukulku 3 kali. Kamu yang tua ini? Apalagi, aku tidak mau menghitung urusan ini denganmu. Tapi kamu malah keluar cari muka dan minta maaf. Aku beritahu kamu. Harus tinggal hari ini tangan keponakanmu ini. Kamu juga harus bayar harganya. Aku mewakili langit meminta maaf padamu. Bagus tidak? Minta maaf pada ibumu. Datang, hancurkan mereka. Kamu membuat penjaga ini seperti ini. Kamu telah membuat masalah besar. Baiklah, biarkan masalah ini jadi lebih besar saja. Iyu, kamu jangan sembarangan. Kita semua adalah wanita dari keluarga kaya. Oh ya, pergi sana. Nona Li, sekarang giliranmu. Hei, anak muda, sudah cukup. Seorang pria dewasa, kenapa harus ribut dengan wanita? Kamu siapa dan berstatus apa? Kenapa harus ikut campur urusan orang lain? Siapa si Tuan Li itu? Berani melawanmu. Bahkan jika Raja Langit datang, juga harus diatasi. Kalau tidak, dia tidak tahu betapa hebatnya kamu. Diamlah. Katakan identitasmu. Aku bisa pertimbangkan untuk memberi jalan hidupmu dan Wang Dafu. Wang Tianci memiliki aura dan pakaian yang luar biasa. Takutnya dia orang penting. Lebih baik kita pastikan dulu identitasnya sebelum memutuskan untuk mengenalnya. Apa identitasku? Pentingkah itu? Kamu benar-benar gak punya identitas apapun. Benar-benar cuma orang biasa. Apa orang biasa harus seenaknya kalian bully? Orang biasa dipukuli seenaknya oleh kalian? Apa memang begitu? Paman Dafu dan mereka sudah hidup sangat sulit. Kalian tidak hanya tidak mengerti,
malah menganiaya sampai mati. Kalian ini masih manusia atau bukan? Saya kira orang yang berani bertindak benar. Ternyata cuma orang yang suka ikut campur urusan orang. Bodoh dan tidak tahu diri. Dasar orang bawah, berani-beraninya ikut campur urusan saya. Masih berani datang memukulku. Baiklah, kamu benar-benar tidak tahu malu memukulku. Kakak kedua, berhenti dulu. Menghitung-hitung. Kamu juga tidak tanya apa yang dilakukan Li Yuanyuan, memaksa Dafu Shushu mati. Tidak peduli apa yang dilakukan Nona Li, dia tetaplah seorang wanita. Kamu pria dewasa, jangan keras kepala. Ini benar-benar memalukan kita sebagai pria. Lagi pula, Wang Dafu itu keras dan tebal kulitnya. Diterima sedikit pukulan dan rasa tidak nyaman itu biasa saja. Pulang ke rumah oleskan ramuan obat, tidur nyenyak. Besok bangun, tetap bisa bongkar muatan. HMPH, kita semua manusia. Paman Dafu, dia bisa menerima pukulan. Dia, Li Yuanyuan, juga bisa dipukuli. Nona Li itu manja dan berharganya tinggi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Wang Dafu? Tianze, lupakan saja. Kita orang miskin ini. Tidak bisa mengusik orang kaya seperti mereka. Kamu baru saja pulang. Aku juga tidak mau masuk penjara. Lihat, aku baik-baik saja. HMPH, pamanmu saja sudah bilang begitu. Kalau begitu, suruh pamanmu berlutut dan minta maaf. Lagi, ganti rugi Pak Li 10.000. Urus saja masalah ini dengan 10.000. Buat mengusir pengemis. Memberi aku ganti rugi biaya pengobatan 3 penjaga itu saja tidak cukup. Apalagi dia juga memukul aku. Harus ganti rugi 100.000 yuan. Nona Li benar-benar tegas. Dengar ini. Nona Li tidak mau tanganmu itu. Asal ganti rugi Nona Li 100.000 yuan. Uang ini tidak banyak. Kalian paman dan keponakan, berkumpullah. Keponakanmu itu. Bajingan, berani kamu pukul aku. Tak bisa membedakan benar salah. Sombong karena tua. Bicara berdiri, tak sakit pinggang. Aku gerak, kamu gerak. Kenapa? Pergi sana. Kalau tidak, aku akan bereskan kamu juga. Brengsek, aku baik hati bantu kalian. Kalian berdua sampah kelas bawah. Dengan apa kalian berani melawan Nona Li yang kaya? Aku baik hati bantu kalian. Tapi dibalas pukul seperti ini. Urusan kalian, aku tidak peduli lagi. Lihat saja bagaimana Bos Li bereskan kalian. HMPH, bukan dia yang mengurus aku. Tapi aku yang akan mengurus dia. Bajingan, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kamu dan pamannya sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku cuma minta 50.000. Kamu yang harus minta maaf ke pamanku. Ganti rugi. Orang busuk, kamu terus-menerus memukulku. Apa kalian kira aku, Li Yuanyuan, gak punya amarah? Kalau hari ini aku gak bunuh kamu, aku gak akan namanya Li Yuanyuan. Sini, orang-orang, buat dia lumpuh. Hei, kalian ngapain? Hei, ha. Hahaha. Tanpa ampun. Orang biasa tetaplah orang biasa. Pemenang yang menentukan. Jangan salahkan kenapa kamu seumur hidup tak sukses. Nona Li, aku mohon, tolong lepaskan Tianqi. Tubuhnya lemah dan tak tahan pukulan. Kalau mau pukul, pukullah aku saja. Kamu orang miskin yang bau tua dari kepala sampai kaki. Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Kamu orang miskin tidak punya hak untuk menawar denganku. Kalian tidak boleh memperlakukan orang seperti ini. Lepaskan Tianqi. Apapun yang kamu mau aku lakukan, aku akan lakukan. Baik. Kau anjing tua bau busuk. Aku bahkan merasa jijik membawa kau pulang untuk menjaga pintu. Cepat pergi dari sini. Jangan sentuh babi besarku. Haha. Aku hanya menyentuh. Kenapa begitu? Bajingan. Aku pasti tidak akan melepaskan kalian yang berbuat jahat. Orang-orang Haha. Aku benar-benar bisa melakukannya. Kaya miskin tetap miskin. Sama seperti Wang Dafu. Cukup rajin melakukan kekacauan. Kamu datang dan beritahu aku. Sekarang siapa yang membantu siapa? Siapa yang ingin membuat siapa merendahkan diri dan memohon ampun? Mau bergerak terhadap Li Yunlongku. Kamu belum cukup layak. Aku ingin kau lihat apakah aku punya kualifikasi atau tidak. Tao Yong. Bawa orang masuk. Oh, masih memanggil orang? Ya, siapa yang bisa kau panggil? Orang tua yang jual sayur di pasar. Atau ibu-ibu yang menyapu jalan. Tapi ku beritahu kamu, tak peduli seberapa banyak yang kau panggil, jangan bergerak. Di kota mobil mewah. Hanya dengan satu jari.
Hanya dengan itu, kamu semua yang di tingkat bawah bisa dihancurkan. Li Yuan, kamu segera akan mendapatkan balasan. Balasan. Hehe. Tugas seorang sopir miskin. Apa hakmu untuk mendapatkan balasan? Lagi pula, aku mengurus pamanmu seperti mengurus anjing. Orang miskin sepertimu. Aku hanya perlu satu jari untuk menusukmu sampai mati. Bos Li, bajingan bau ini, sudah mengganggumu berulang kali. Benar-benar tidak menganggapmu ada. Aku sarankan mematahkan tangan dan kakinya. Lalu mengirimnya ke penjara. Betul, harus memberi pelajaran yang keras padanya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghormati kami yang cantik, kaya, dan berpendidikan. Percayalah, kamu akan segera menyesal. Menyesal. Aku pasti akan membuatmu tahu. Apa arti sebenarnya dari kejam? Hei, Nona Li. Aku memohon padamu, tolong jangan sakiti Tianqi. Kotor sekali, kakek tua, lepaskan aku. Baik. Demi hubungan paman dan keponakan kalian, aku bisa memberimu satu kesempatan. Katakan, apa yang harus kulakukan? Hari ini di depan umum. Kamu merayap melewati pangkuanku. Kalau kamu merayap melewati, aku akan membiarkanmu keluar. Paman kelima, jangan merayap. Dia tidak bisa menyakitiku. Aduh, ahaha kamu. Dengan apa kamu berani mempermalukan kami seperti ini? Kita semua sudah miskin dan menderita seperti ini. Kamu masih ingin menginjak-injak kami seperti ini. Apakah kamu tidak punya sedikit pun hati nurani? Kamu, aku mempermalukan sampah lapisan bawah masyarakat sepertimu. Ada apa? Tidak terima. Sampah masyarakat sepertimu. Seharusnya dibiarkan saja dipermainkan oleh orang lapisan bawah seperti Nona Li, dibully dan dipermainkan. Cepat masuk ke dalam. Bagaimanapun, kalian juga tidak punya rasa hormat. Bisa memasukkan Miss Li ke celana dalam. Itu adalah keberuntungan bagi kalangan bawah seperti kalian. Baik. Aku merasa pedas. Jangan buat laporan. Tidak akan melukai aku. Aku hampir saja menginjak jarimu sampai patah. Tapi tetap saja tidak bisa melukaimu. Tahukah jarimu betapa kerasnya dirimu? Kalian begitu sombong. Apa benar di mata kalian tidak ada hukum? Bagi kalian orang miskin. Aku adalah raja. Aku adalah hukum. Orang tua, kamu mau masuk atau tidak? Kalau tidak masuk, aku akan menginjak tangan keponakanmu sampai patah, lalu memukul kepalanya dengan botol minuman. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri dia jadi cacat. Bos Li, setelah kamu memukul dia, bolehkah aku juga ikut memukul? Aku ingin tahu, apakah kepalanya sekeras mulutnya? Benar, dia baru saja memukul kami. Aku akan membuatnya tahu, apa akibatnya jika menyinggung orang kaya seperti kami. Baiklah, aku sudah cukup bermain. Nanti aku akan buat kalian main pelan-pelan. Orang lain langsung maju menjilat. Aku yang lakukan. Saya seorang dokter bilang. Percayalah padaku. Kalian segera tidak akan bisa bertindak semena-mena lagi. Segera akan ada pembalasan. Jatuh. Aku sudah menunggu begitu lama. Kenapa belum terlihat pembalasan? Li Yuan, ingatlah kata-katamu sekarang. Nanti kalau ada balasan, jangan minta ampunnya. Baiklah, aku malah ingin lihat siapa yang akan minta ampun duluan. Berhenti. Berhenti. Siapa yang berani menganiaya Tuan Wang? Paman, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Cuacanya, ini memang. Namanya Gao Yong, dia teman saya. Bukankah itu sekretaris Gao yang terkenal di Tiangong? Dia teman Wang Tianqi. Bagaimana kamu berani memukul Pak Li? Datangkan orang ini dan tangkap semuanya. Maafkan saya, Sekretaris Gao. Saya tidak menyangka Anda datang sendiri. Sekretaris Gao adalah yang paling dipercaya oleh Direktur Tiangong. Sekretaris Gao Yong sudah beres. Sekarang sudah berantakan. Aku tanya, siapa yang memberimu keberanian untuk mengganggu Tuan Wang? Sekretaris Gao, aku tidak tahu Tuan Wang adalah temanmu. Benar-benar seperti banjir yang menghantam. Kuil Raja Naga, aku bisa minta maaf padamu. Yang harus minta maaf bukan saya, tapi Tuan Wang dan mereka.
Sekretaris Gao marah seperti ini. Kelihatannya hubungan Wang Tianqi dengannya cukup dekat. Tidak disangka orang miskin ini didukung oleh Sekretaris Gao. Tuan Wang, saya tidak tahu Anda teman Sekretaris Gao. Kalau saya tahu, saya pasti tidak akan bertindak seperti itu. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan melawanmu, ya. Kalau aku bukan teman Sekretaris Gao, apakah ini bukan lagi kesalahpahaman? Apakah kamu akan memukul aku dan Pak Dafu sampai mati? Aku pikir kalian cuma orang biasa saja. Seandainya kamu bilang sejak awal bahwa kamu dan Gao Ming teman, tak akan terjadi salah paham seperti ini. Orang biasa seharusnya dibiarkan saja disakiti. Orang biasa seharusnya dibiarkan saja diinjak-injak. Di mata orang kaya kalian, orang biasa dan kalian nasibnya berbeda, kan? Tuan Wang, saya salah. Tolong berikan saya satu lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukankah kamu sudah tahu bahwa kamu salah? Hanya saja kamu menabrak tembok keras. Orang sepertimu seharusnya dihukum. Tuan Wang, karena kamu bukan orang biasa. Berarti kamu adalah golongan atas. Sama seperti aku, dari kelas yang sama. Karena kita semua satu golongan. Maafkan aku untuk kali ini. Percayalah, aku pasti akan membalasnya dengan baik. Aku jamin aku tidak akan mengecewakanmu. Aku dan kamu bukan dari kelas yang sama. Apalagi bukan orang sekeluarga. Kamu tidak pantas. Sekretaris Gao, kamu yang bicara, ya? Apa yang dikatakan Tuan Wang benar. Kalau salah harus dihukum. Li Yuanyuan begitu memperlakukan Tuan Wang. Mereka tidak berperasaan dan kejam. Merusak reputasi Tiangong. Saya mewakili grup mengumumkan, mulai hari ini, memberhentikan semua jabatan Li Yuanyuan, dan memblokirnya di seluruh industri. Sebagai peringatan bagi yang lain. Bagus sekali, orang jahat akhirnya mendapatkan hukuman. Masih ada keadilan di dunia ini. Paman David, tenang saja. Kamu merasa diperlakukan tidak adil. Aku akan membantumu mendapatkan kembali hakmu. Nanti aku tidak akan membiarkanmu merasa tersinggung. Sekretaris Gao, tolong maafkan aku sekali ini saja. Kamu memecatku, memblokirku. Bukankah itu memutus jalur keuangan dan hidupku? Lihatlah, aku telah bekerja keras untuk grup Tiangong selama bertahun-tahun. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku jamin, aku tidak akan lagi mempermainkan Tuan Wang dan mereka. Setelah bekerja keras bertahun-tahun, kenapa tidak bertanya, berapa banyak uang yang kamu dan Zhao Zihao kantongi secara pribadi? Aku pecat kamu. Memblokirmu sudah merupakan belas kasihan bagimu. Sekretaris Gao, pekerjaanmu bagus. Orang tua yang terus hidup. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu terus-menerus mengganggu aku soal Yu Fei, masalah ini tidak akan berkembang seperti sekarang. Aku akan mencambukmu. Bukannya kamu yang bersikeras tidak mau bayar dan menciumku. Memblokir aku dan menutup rekeningku. Membuatku tidak punya jalan keluar. Bagaimana bisa membalikan keadaan dan menyalahkanku menyakitimu? Kami semua sudah hidup dalam kesulitan seperti ini. Kamu tidak hanya tidak berempati, malahan terus-menerus memaksa aku ke jalan yang mati. Sekarang kamu malah menuduhku. Mengatakan aku menyakitimu. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Tutup mulutmu. Orang miskin seperti kamu, sama sekali tidak ada cara untuk dibandingkan dengan saya. Hari ini aku mengintimidasi kamu. Saat aku tidak memberimu uang, kenapa kamu tidak diam saja? Kenapa kamu tidak pergi dari kota mobil mewah? Kenapa kamu harus melawan aku sampai akhir? Tanpa gangguanmu. Sekretaris Gao sama sekali tidak akan menghukum aku. Hari ini aku sial karena kamu. Kamu? Apa kamu? Namamu? Alamatmu? Istri dan anakmu? Aku semua tahu. Kalau hari ini aku sial, aku akan menindihmu, si semut kecil. Jelas itu salah sendiri. Masih belum menyesal. Masih saja mengancam aku yang malang ini. Sebenarnya apa yang ada di hatimu? Aku tidak peduli. Pokoknya, kalau hari ini kamu tidak mau masalah terjadi, pergilah. Minta Sekretaris Gao cabut hukuman terhadapku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Kalau berani, datang ke aku saja. Berani ganggu istri dan anakku. Aku pasti akan berjuang mati-matian. Paman Dao, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Kalian pikir kalau melindungi Dr. Wang, kalian bisa merasa tenang. Pasti ada saatnya kalian tidak ada di sana, kan? Kalian pasti pernah lalai melindunginya, kan? Nanti lihat bagaimana aku akan menghabisi Wang Dabo, si kecil itu. Li Yuanyuan, kamu benar-benar tak mau berubah ya? Awalnya aku ingin memberimu jalan hidup, tapi sepertinya aku harus belajar darimu. Memaksa seseorang sampai mati. Hari ini aku tidak hanya akan mengurusmu. Aku juga akan membuatmu tidak bisa bertahan di Zonghai. Siapa yang berani kalian? Berani mengganggu tunanganku? Siapa yang berani kalian? Berani mengganggu tunanganku? Sayang, kamu akhirnya datang. Sayang, kalau kamu tidak datang juga,
Aku hampir saja diperlakukan buruk oleh dua sampah kelas bawah ini. Mereka, sebentar lagi mau minta aku bayar 600 yuan untuk biaya bongkar muat. Sebentar lagi mau berkorban bersamaku, dan memukulku di depan semua orang. Lihat, bahkan sampai berdarah. Bagus, berani menindas wanita yang dimiliki Zhao Zihao. Benar-benar tidak tahu diri. Istri. Tangan mana yang memukulmu? Kamu pakai kunci pas untuk mematahkan tangan mereka. Kalau mereka berani melawan, aku akan memukul kepala mereka sampai pecah. Aku ingin mereka tahu. Akibat mereka memperlakukan istri aku, Zhao Zihao, membunuh itu ilegal. Kalian bagaimana bisa berbuat semena-mena? Hahaha. Kecelakaan lalu lintas, satu nyawa seharga 30. Ini 1 juta sudah lebih dari cukup untuk membeli nyawa 2 anjing kalian. Baiklah, lakukan saja. Lumpuhkan tangan mereka. HMPH, tapi sayang. Mereka punya prestasi seni yang tinggi. Prestasi seni tinggi. Sekretaris Gao, Zhao Zihao sangat berwibawa. Mau tidak mematahkan tanganku juga? Sekretaris Gao, benar-benar Anda ya? Anda dan ketua belum datang siang tadi. Kenapa sudah datang lebih awal? Di mana ketua? Kenapa? Ketua dewan juga harus melaporkan pergerakanku kepadamu. Tidak, bukan maksudku begitu. Maksudku aku harus mempersiapkan diri sebelumnya, untuk menyambutmu dan ketua dewan, agar kalian juga bisa melihat niat baik kami. Kalau kami tahu kalian akan datang lebih awal, pasti kami akan menyiapkan sesuatu yang sangat istimewa untukmu. Ini adalah hadiah, tapi tidak apa-apa. Aku tadi sudah memerintahkan orang untuk menyiapkannya. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Kalau kalian sudah menyiapkannya sebelumnya, kurang lebih aku juga tidak akan bisa melihatmu hari ini. Menindas kaum pria dan menindas wanita. Sekarang ini jauh lebih baik. Kekacauan di kota mobil mewah terlihat jelas. Sekretaris Gao, pasti ada kesalahpahaman di antara ini. Kesalahpahaman. Kalian membuat Wang Dafu dan temanku jadi seperti ini. Masih ada kesalahpahaman. Sekretaris Gao, pasti ada kesalahpahaman di sini. Begini, Anda ikut saya ke kantor. Saya akan jelaskan dengan baik kepada Anda. Ayo. Jangan pakai cara begitu. Saya cuma tanya kamu. Istri kamu menganiaya Wang Dafu. Menghentikan mata pencahariannya. Apa kamu mau hidup? Suamiku Wang Dafu yang memulai duluan. Apa sih? Suamiku, diamlah. Suka bully orang ya harus dihukum. Aku tanya, kamu tahu salahmu nggak? Tahu salah. Kalau tahu salah, kenapa nggak cepat minta maaf? Maaf, saya salah. Sudah membayar biaya pengangkutan dan bongkar muat yang mereka pinjam belum? Ini uang 1000 yuan. Sebesar ini sebagai sedikit perhatian dari saya. Tuan Wang, silakan terima ini. Sekretaris Gao, lihat istri saya. Dia juga tahu dia salah. Dia juga sudah minta maaf. Nanti saya akan suruh dia menulis surat permintaan maaf untukmu. Ini kita anggap selesai saja. Oke. Tidak bisa. Seperti kejahatan Li Yuan terhadap paman besar aku. Bukan hanya sekadar minta maaf. Cukup dengan surat permintaan maaf beberapa ratus kata. Hari ini aku dan paman besar aku beruntung bertemu dengan sekretaris Gao. Kalau tidak mati, kulitnya pun akan terkelupas. Perempuan kejam seperti dia harus dihukum berat. Kalau tidak, akan ada lagi orang biasa dan orang miskin yang dipaksa mati oleh mereka. Aku sudah minta maaf padamu. Sebenarnya aku harus bagaimana lagi? Aku sudah minta maaf padamu. Sebenarnya, kau mau aku bagaimana? Kau ini pria dewasa. Mengapa harus mempermasalahkan beberapa wanita seperti kami? Tidak punya sedikit pun rasa sopan santun. Bahkan dibandingkan pria tampan dari luar negeri, jauh berbeda. Benar? Pria dewasa? Apa salahnya jika memberi jalan kepada wanita? Bahkan Wang Dafu juga selamat, kan, mengenai upaya mendapatkan keadilan. Tidak mati karena aku datang. Kalau orang biasa, sudah kalian bunuh sejak dulu. Aku rasa bukan hanya Li Yuan yang bermasalah. Seluruh kota mobil juga bermasalah. Harus dihentikan operasinya dan diperbaiki. Benar-benar memberantas penyebaran kejahatan. Mulai sekarang. Kota mobil mewah sedang tutup untuk penataan ulang. Kapan penataannya selesai? Kapan dibuka kembali? Sekretaris Gao, tolong beri kelonggaran. Memutuskan sumber penghasilan orang seperti membunuh orang tua. Berikan saya sedikit muka. Masalah ini anggap selesai. Bisa atau tidak, jangan dipersulit.
Li Yuanyuan harus diblokir. Kota mobil mewah harus dibenahi. Gao Yong, aku menghormati kamu karena kamu sekretaris Gao. Kalau tidak, aku tidak akan menghormati kamu. Kamu bukan apa-apa. Kamu hanya sekretaris direktur. Di mata orang lain mungkin kamu terlihat tinggi dan berkuasa. Tapi di mataku, tapi cuma pekerja dengan posisi yang sedikit lebih tinggi. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu akan membiarkan aku dan mobil mewahku? Kalau begitu, kamu belum cukup berhak mengancamku. Baik. Sekarang aku akan hubungi ayahku. Biarkan dia yang buatmu kalah, gadis. Baiklah. Ayahku sedang di dekat sini. Dia akan segera datang. Sekarang kamu masih punya waktu untuk menyenangkan aku. Kalau tidak, begitu ayahku datang, sekretaris direktur seperti kamu mungkin akan dipecat. Diblokir dan menjadi pecundang bau. Jadi pecundang juga tidak apa-apa. Kalau jadi pecundang, kamu bisa mengendarai truk bersama Wang Dafu. Menjadi sampah di lapisan bawah. Zhao Zihao, jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan memanggil orang tua. Hahaha, kenapa? Takut ya? Kalau takut, cepat sujud dan manjakan aku dan Yuanyuan. Aku masih bisa pertimbangkan membuat ayahku memaafkanmu. Kalau tidak, sekretarismu ini sudah tamat. Bukan aku yang takut. Tapi aku merasa kamu sedang menjerumuskan diri sendiri. Sebenarnya aku cuma ingin membereskanmu. Tapi kamu malah mau membuat ayahmu. Benar-benar menyedihkan. Kalau takut, langsung bilang saja. Tak perlu menyanjung diri sendiri. Ah Zhao Zihao. Aku bisa memberitahumu. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahmu. Kalau aku melindungi kamu, aku akan menyerahkan ayahmu juga. Meskipun kamu sekretaris ketua dewan. Ayahku juga kepala Zonghai. Posisi dan jabatannya jauh lebih tinggi darimu. Jangan bicara soal kamu. Bahkan kalau ketua dewan datang. Dia juga harus menghormati ayahku sedikit. Kalau tidak, grup Tiangong mungkin tidak akan stabil. Lalu kamu mau suruh ayahmu datang. Lihat apakah aku bisa mengatasinya. Orang bodoh seharusnya tidak bicara seperti ini. Tianche itu Zhao Kunlunlo. Orang penting yang sering muncul di surat kabar. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Cepat pergi, aku pergi, kamu bagaimana? Kalau terpaksa, aku akan memberikan nyawaku untuknya. Hidup sudah sangat melelahkan. Kalau aku mati, aku juga bisa membantumu. Aku sudah puas, aku tidak puas. Aku ingin kau hidup dengan baik. Dan di masa depan, kau pasti akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dahu, Paman, tenang saja. Percaya padaku, aku tidak apa-apa. Hanya seorang Zhao Kunlun saja tidak mampu menyusahkan aku. Ayah, akhirnya kau datang. Kalau kau datang sedikit lebih lambat lagi, Ruan-Ruan dan seluruh kota mobil mewah pasti akan hancur. Hanya orang yang bernama Gao itu. Dia sudah bilang akan menghancurkan Ruan-Ruan secara menyeluruh. Kita harus membereskan kota mobil mewah kita. Apa ini terus-menerus memutus jalur keuangan dan kehidupan kita? Aku sudah minta berkali-kali. Tapi mereka tetap tidak mau membuka mulut. Ayah harus bantu Wang Dafu itu. Dia masih punya teman yang miskin. Harus membela mereka. Lihat ini. Ah ayah, kamu harus membela kami. Lihatlah kami bekerja keras untuk menjual kekuatan Tiangong Group. Tapi hasilnya, mereka ingin memutus jalur hidup kami. Sungguh menyebalkan. Sudah cukup, aku tahu semuanya. Kalian mundur ke samping. Aku yang akan mengurus sisanya. Di kota mobil mewah. Di Yuncheng, selain ketua direksi Tiankong. Semua orang lain, bahkan anjing dan kucing, tidak berguna. Bapak Zhao, sebagai penanggung jawab Tiankong. Apakah Anda juga ingin membela mereka? Apakah Anda tahu apa yang anak Anda lakukan dengan Li Yuanyuan? Sekretaris Gao, saya tidak peduli. Anak saya dan menantu saya, sebenarnya apa yang mereka lakukan? Saya sama sekali tidak tertarik. Juga tidak peduli. Hari ini saya ingin bertanya. Kita semua orang baik. Juga orang satu keluarga. Hingga kamu rela mengorbankan nyawamu hanya demi seorang sopir. Berambut seperti itu tidak ada artinya. Meski aku tidak sekaya kamu. Tapi aku harus merebutnya. Aku hidup dengan benar. Nyawaku sama sekali tidak murah. Kalau tidak murah, maka nyawamu yang murah. Kalau kena tabrak di jalan dan mati, cukup bayar 30 juta untuk menyelesaikan. Apa kamu tidak murah? Tidak peduli orang miskin maupun kaya. Dia Li Yuanyuan tidak punya hak untuk begitu menindas dia. Kalau melakukan kesalahan, harus dihukum. Kota mobil mewah penuh kotoran dan dosa. Harus dibersihkan. Sekretaris Gao, aku tidak ingin mendengar omong kosong yang muluk-muluk itu. Hari ini aku ingin bertanya padamu. Bisakah pencabutan pelarangan terhadap Li Yuanyuan? Juga ada penertiban terhadap kota mobil mewah.
Tidak boleh ada oknum yang merusak. Harus dibersihkan. Kalau tidak, grup Tiangong cepat atau lambat akan runtuh. Tuan Gao, jangan sampai memberi muka tapi tidak tahu diri. Grup Tiangong. Bukan hak Anda sebagai sekretaris untuk ikut campur. Selain itu, saya bukan hanya penanggung jawab Zonghai saja. Masih salah satu anggota Dewan Direksi Langit. Level saya lebih tinggi darimu. Saya tidak mengizinkanmu memblokir dan menertibkan. Kamu siapa? Kalau berani bertindak sewenang-wenang, saya akan mencopot jabatanmu dulu sebagai anggota Dewan. Zhao Ziwen. Siapa yang memberimu hak untuk menyentuh Cao Yong? Bajingan, kamu cuma teman Gao Yong. Orang biasa yang memanfaatkan kekuasaan Gao Yong untuk menakut-nakuti. Berani-beraninya kamu teriak-teriak ke kakek saya. Kalau kamu berani lagi ke kakek saya, percaya atau tidak aku akan sobek mulutmu sekarang juga. Biar kamu tahu akibatnya kalau menyinggung kakek saya. Sang Kunlun, menantumu mau sobek mulutku. Apa kamu juga akan dukung dia? Lihat enggak? Mertua saya sekarang sangat marah. Marah sampai tangannya bergetar. Pak, jangan marah. Sekarang saya akan pergi ajarkan pelaku yang tak tahu diri itu. Pergi dari sini. Mertua saya sekarang benar-benar marah. Dia bahkan tidak perlu saya campur tangan. Dia akan datang sendiri untuk merobek mulutmu. Kamu pasti akan kalah. Diam. Ayah, kenapa pukul Yuan-Yuan? Kamu tidak puas padanya. Kalau tidak suka, pukul saja langsung. Buta matamu. Bukankah kamu sudah tahu dia adalah direktur utama grup Tiangong? Apa? Dia adalah Tuan Wang. Benar. Inilah ketua dewan direksi baru grup Tiangong. Bapak Wang Tianqi. Tianqi, kamu benar-benar ketua dewan direksi grup Tiangong. Betul, Paman Dafu. Saya adalah ketua dewan direksi grup Tiangong. Selama bertahun-tahun aku selalu ingat nasihatmu. Bekerja keras dan berjuang. Sekarang aku sudah mencapai sedikit keberhasilan. Aku benar-benar bangga melihat pencapaianmu ini. Sungguh senang untukmu. Kamu tidak perlu lagi seperti aku yang bekerja keras sampai kelelahan. Menguras tubuh sampai habis. Setiap hari diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Kamu bisa menjalani hidup yang baik. Paman benar-benar senang dari lubuk hati untukmu. Pak D, tenang saja. Mulai hari ini, kita tidak akan menjalani hari-hari yang sulit lagi. Jasa Anda hari ini akan saya balas untuk Anda. Bagaimana mungkin begitu? Dia benar-benar ketua Dewan Grup Tianhong. Bukankah dia teman Gao Yong? Sekarang bagaimana, sayang? Istriku, tenang saja. Ayahku ada di sini. Kita akan baik-baik saja. Pak Wang, kenapa tidak bilang sebelumnya saat datang? Agar aku bisa mengirim orang menjemput Anda. Kalau saya tidak datang lebih awal, bagaimana bisa melihat kelakuan buruk Li Yuan-Yuan, atau melihat seluruh kota mobil mewah, bahkan cabang Zonghai? Ula, Bos Wang. Saya yang salah. Saya kurang tegas dalam mendidik. Sampai Zihao dan Yuan-Yuan melaporkan Anda. Tenang saja, nanti di meja minum. Aku akan hukum diri sendiri dengan 3 gelas. Hukum diri sendiri 3 gelas. Hukumanmu benar-benar berat. 3 gelas tidak cukup. Kalau begitu aku hukum diri sendiri dengan 10 gelas. Sebagai permintaan maaf yang tulus kepada Anda dan Sekretaris Gao. Kalau masih kurang, aku juga akan memotong gaji mereka berdua. Memberikan kompensasi yang layak kepada Wang Dafu saja tidak cukup. Ayo. Datang dan minta maaf kepada Wang Dafu dan Direktur Wang. Ayah Yuan-Yuan tadi sudah minta maaf kepada mereka. Kalau begitu, minta maaf lagi. Kepada Direktur Wang, maafkan saya. Segera minta maaf juga kepada Direktur Wang dan Wang Dafu. Direktur Wang. Maaf ya, aku mata buta, menghina kamu. Aku jamin tidak akan melakukan lagi. Tidak cukup, Pak Wang. Ini salah didik saya. Saya juga ingin minta maaf, tidak cukup. Pak Wang, ini 1 juta. Ini juga dianggap sebagai sedikit perhatian untuk Wang Dafu. Urusan ini anggap selesai saja. Lagi pula dia juga tidak mati. Selain itu, Hao Checheng adalah incaran utama grup Tiankong. Kalau sampai berhenti operasi untuk perbaikan, akan ada kerugian besar. Para pemegang saham juga tidak akan setuju. Tidak cukup, tidak cukup. Kalau begitu 10 juta. Bos Wang, ini adalah batas terendah saya. Saya harap Anda tidak menuntut lebih. 10 juta. Wang Dafu bahkan jika pindah barang seumur hidup, tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Orang miskin ini benar-benar melesat tinggi.
Seandainya tahu dia bisa dapat uang sebanyak itu, seharusnya tadi aku menamparnya beberapa kali lagi. Sekarang tidak akan sebanyak ini. Pak Wang, ini 10 juta sudah cukup, kan? Pergi. Wang Tianqi, kamu sebenarnya mau apa? 10 juta pun tidak cukup. Sebenarnya kamu mau berapa? Ini bukan masalah uang. Dia, Li Yuanyuan, telah melanggar batas kemanusiaan. Seluruh kota mobil mewah penuh dengan angin buruk dan kejahatan, tanpa pembasmian atau penertiban. Bukan hanya reputasi grup Tiangong saya yang jatuh drastis. Di masa depan akan ada banyak paman seperti saya, Wang Dafu, yang dipaksa mati oleh mereka. Apakah kamu benar-benar ingin membasmi semuanya? Aku bukan ingin membasmi semuanya. Aku akan mengajari Li Yuanyuan bagaimana menjadi orang. Kalau aku harus mempertahankan Hao Checheng dan Li Yuanyuan, maka kamu juga ikut diselesaikan. King Tianqi, jangan sombong dan tidak tahu malu. Aku menghormati kamu. Kamu adalah ketua Wang. Aku tidak menghormati kamu. Kamu cuma omong kosong. Kenapa kamu, kepala cabang Songhai, mau melawan direktur utama? Ayah, jangan terbawa emosi. Yuanyuan diboikot. Hao Checheng sedang diperiksa. Kalau Anda dipecat lagi, maka kita tidak akan memiliki apa-apa lagi. Iya, ayah, selagi ada harapan, tak takut kehabisan cara. Hari ini aku akan menuntaskan Wang Tianqi ini dengan baik. Menuntaskan aku memang benar. Siapa suruh kau tak tahu diri? Hari ini aku akan buat kau tahu. Tahu apa? Di dunia ini ada orang di luar orang. Di langit ada langit. Keadaan Sekretaris Gao Zhao Kunlun. Mudah dikenali sebagai orang yang tidak membedakan benar dan salah dan suka membela teman. Mengapa Li Yuanyuan dan Hao Checheng berubah seperti ini? Penanggung jawab Songhai ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Langsung suruh dia pulang, berhenti tugas, dan introspeksi. Kalau tidak bisa memahami refleksi, sepanjang hidup tidak diizinkan kembali ke grup Tiangong. Selain itu bisa bekerja sama dengan seluruh industri untuk membunuhnya. Mengerti? Saya segera memberitahukan seluruh grup Tiangong, menghentikan sementara jabatan Zhao Kunlun sebagai kepala Songhai. Tuan Hang Tian. Awalnya saya ingin menjalani hubungan denganmu sebagai orang biasa, dan bersamamu. Tak kusangka kamu begitu agresif. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku mengakui semuanya. Aku bukan hanya siri di lautan surga. Aku juga pemegang saham penting di grup surga. Apa? Kamu pemegang saham grup surga? Wah. Ayah. Kapan kamu menjadi pemegang saham grup surga? Kenapa kita semua tidak tahu ya? Selama bertahun-tahun, aku diam-diam membeli saham grup Tiangong. Sampai hari ini, aku sudah memegang sekitar 20% saham Tiankun. Itu karena aku selama ini menjalani hidup dengan rendah hati. Dan juga khawatir jika Zihao tahu, dia akan menjadi sombong. Jadi aku tidak mencantumkan saham itu atas namaku sendiri. Melainkan melalui orang lain. Datang terlambat, Wang Tianqi. Kalau bukan karena kamu hari ini bersikap keras, aku tidak akan mengungkapkan identitasku sebagai pemegang saham. Semua ini karena kamu memaksa aku hari ini. Direktur Wang, aku sudah cek. Zhao Kunlun memang memegang 20% saham atas nama orang lain. Adalah pemegang saham kedua terbesar di perusahaan. Apa? Anda sebenarnya adalah surga. Wow, ini sungguh mengejutkan. Ternyata aku tidak salah lihat. Kalian, keluarga Zhao, benar-benar berpengaruh besar. Kamu benar-benar tidak salah memilih orang. Dengan begitu, hari ini meskipun ada bahaya, semuanya aman. Baru saja aku sampai ketakutan banget. Saya pikir hari ini akan sial. Memang ada yang akan sial. Tapi bukan kita. Melainkan Wang Tianqi. Pemecatan pemegang saham besar. Dia benar-benar bodoh. 1000 kali maaf, aku membebani pamanmu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Zhao Kunlun, aku kira kamu itu orang yang rendah hati. Ternyata niatmu mencurigakan. Kalau aku tidak salah tebak, kamu membeli saham-saham ini untuk memaksa pengambil alihan. Benar. Awalnya, kamu sebagai ketua baru memang agak
Aku menyembunyikan niatku sedemikian dalam. Ternyata kamu bisa melihatnya. Benar. Saya diam-diam mengakuisisi berbagai perusahaan besar. Karena suatu hari saya ingin mengendalikan grup Tiankong. Lalu mencari kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan padamu. Saya tidak hanya ingin menjadi ketua dewan sendiri. Saya juga ingin mengubah grup Tiankong menjadi seperti kota mobil mewah, yang setiap hari selalu menghasilkan keuntungan terus-menerus. Kota mobil mewah hanya mementingkan keuntungan, bahkan menindas dan mengeksploitasi orang seperti Paman Dafu. Aku tidak akan membiarkan grup Tianlong menjadi seperti itu. Tidak akan membiarkan grup Tianlong menjadi seperti itu. Kau kira siapa dirimu? Apakah kau tahu? Banyak pemegang saham besar sudah tidak puas padamu sejak kau menjabat. Katanya setiap tahun memberikan setiap karyawan 150 hari cuti. Dan juga secara besar-besaran meningkatkan gaji karyawan. Apakah kamu tahu? Ini sangat merugikan hak-hak pemegang saham kami. Karyawan level bawah bekerja sangat keras. Beri mereka cuti, beri mereka kenaikan gaji. Itu semua sudah menjadi sesuatu yang wajar. Kalian sudah mengambil sebagian besar keuntungan. Kenapa tidak beri mereka sedikit saja? Kenapa? Membiarkan karyawan sendiri hidup seperti semut. Mereka tidak pantas untuk itu. Kerbau dan kuda harus punya kesadaran dan cara hidup seperti kerbau dan kuda. Mereka tidak berhak menikmati kehidupan yang baik ini. Apalagi tidak berhak mendapat bagian dari uang kita. Itu bukan uang kalian. Itu adalah hak mereka. Selama aku di grup Tiangong, aku akan menaikkan gaji mereka setiap tahun. Meskipun aku tidak bisa membantu mereka banyak, aku berharap mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang, lebih bermartabat, lebih terhormat. Mati mereka sama sekali tidak berhubungan dengan kita. Hanya karena itu saja. Kamu tidak berhak menjadi ketua perusahaan ini. Benar, Wang Tianqi, meski kamu adalah ketua, tapi kamu tidak memiliki saham. Jadi sama saja dengan hanya pekerja biasa. Penjaga pintu keluarga kami. Apapun bentuknya grup Tiangong. Bukan urusanmu untuk memutuskan. Hanya pemegang saham besar seperti ayahku yang bisa menentukan. Kalau kamu tidak patuh, ayahku bisa memecatmu kapan saja. Semua urusan Emer Chao aku yang urus. Kalau mau menghukum, hukum aku saja. Jangan hukum Tianzi. Dia sudah berjuang sampai sekarang, benar-benar tidak mudah. Pergi sana. Kamu orang tua itu sama sekali tidak berhak bicara denganku. Apalagi minta belas kasihan. Tunggu sampai aku bereskan Wang Tianqi. Baru aku akan bereskan kamu orang tua itu dengan baik. Zhao Kunlun, 20% sahammu. Belum cukup untuk menantang aku sebagai ketua dewan. Saya tidak cukup memenuhi syarat. Lalu mereka. Tiangong Qian Si Chung Vitiu Thn Chung Tin Lui. Ken Chung San Si Chung Vitiu Thn Chung Tin Lui. Tiangong Li Si Chung Vitiu Thn Chung Tin Lui Gicheha. Balau Cha Tiangong Ung Vpia Tren Hon Lanri. Hom Nai THT La NGV. Ngai Ce Balau Cha Tiangong CNGN. Mereka bukan hanya pendiri lama grup Tiangong, tetapi juga pemegang saham besar dengan banyak saham. Saham yang dimiliki ketiganya. Ditambah saham Pak Zhao, total mencapai 49%. Hampir setengah, kali ini Wang Tianqi benar-benar kena masalah. Wang Tianqi, lihat ini. 3 pemegang saham besar Tiangong semua datang mendukung ayahku. Sepertinya ketua dewan ini tidak akan mampu bertahan lagi. Ketua dewan yang Gutou tidak pernah memperlakukan kalian buruk. Mengapa kalian harus mengkhianati ketua dewan dengan berdiri bersama Zhao Kunlun? San Gutou. Lupa ya. Cucu kalian harus kehilangan darah panda, seluruh kota tidak akan menemukannya. Itu karena ketua dewan menyumbangkan darahnya sendiri untuk menyelamatkan cucu kalian. Dan juga, pemegang sahammu. Kamu mengalami kecelakaan mobil. Perlu operasi dari dokter bedah terkenal dari luar negeri, Apollo. Ketua dewan menghabiskan banyak uang. Menggunakan hubungan untuk meminta dia melakukan operasi. Diam saja. Urusan tahun Xianfeng masih dibahas apalagi. Kita hidup di masa sekarang. Seharusnya fokus pada saat ini dan masa depan. Jangan terus-terusan mengungkit masa lalu. Burung baik memilih pohon yang baik untuk bertengger. Zhao Kunlun berjanji memberikan dividen kepada kita, 3 kali lipat dari Wang Tianqi. Kalau bukan Zhao Kunlun, siapa lagi yang kita pilih? Itu Zhao Kunlun. Dia hanya mementingkan keuntungan, memeras orang lain. Jangan bicara soal kewajiban dan tanggung jawab besar padaku. Kita ini pedagang. Pedagang bicara soal bisnis. Siapa yang memberi keuntungan lebih banyak? Kita dukung dia. Wang Tianqi, mundur saja. Wang Tianqi,
Kamu bikin masalah dengan orang yang salah. Bikin masalah dengan aku, sekarang kamu celaka. Kamu masih ingin memblokirku. Kamu sendiri pun sulit untuk melindungi diri. Tuan. Maaf. Ini karena aku yang menyusahkanmu. Hingga kamu bahkan tidak bisa menjadi direktur utama lagi. Aku akan pergi berunding dengan mereka. Kakak sepupu, jangan khawatir. Mereka belum cukup layak untuk memecatku. Wang Tianqi sampai saat ini. Kamu masih keras kepala begitu, dengan 49% saham kami. Cukup untuk membuatmu sebagai ketua dewan mengundurkan diri. Wang Tianqi, kalau aku jadi kamu. Aku sekarang bukan berusaha keras menahan, tapi mengaku kalah dan memohon maaf pada ayahku. Kalau tidak, kamu akan kehilangan posisi dirut ini. Dia tidak bisa mencopotku sebagai dirut. Satu panggilan telepon dari aku, bisa mencopot posisi dirutmu. Aku masih bisa membuatmu selamanya berada di tingkat bawah. Tentu, aku juga bisa memberimu sebuah kesempatan kecil. Baik. Ceritakanlah, aku ingin dengar. Pertama, berlutut dan minta maaf kepada anakku dan menantuku. Akui bahwa kamu hanyalah pekerja kasar. Kedua, pecat Gao Yong. Larangan total terhadapnya. Ketiga, bukankah kamu ingin bersuara untuk orang-orang miskin ini? Baiklah, aku akan membuatmu menampar Wang Dafu sebanyak 10 kali. Lalu buat dia berlutut dan menjilat sepatu saya. Selesaikan poin-poin ini. Kita bisa lanjutkan dengan membuatmu melakukan hal bodoh lagi. Kalau tidak, akan dipecat. Zhao Henglun, jangan berbuat terlalu berlebihan. Yang aku benci adalah kamu. Ada apa, kalau kamu mau terus mempertahankan posisi direktur utama ini? Lakukan segera dan selesaikan 3 poin yang aku sebut tadi. Wang Tianqi, berlututlah. Tebas lagi beberapa kali ke Wang Dafu. Kamu bisa terus mendapatkan jutaan dolar. Apalagi yang harus diragukan. Kali ini, aku benar-benar minta maaf. Ini semua karena aku, Paman, yang menyusahkanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan pekerjaan ini. Jatuh ke dalam hidup yang sengsara seperti aku. Tuan Zhao, maafkan saya. Aku memohon padamu, ini salahku. Aku akan menghukum diriku sendiri. Aku akan menghukumnya dengan tepat. Asalkan kau mau membiarkan Tianqi pergi. Aku sujud padamu. Jauhkan dirimu dari aku. Aku paling benci bau dari orang-orang bawahan seperti kalian. Mengerikan, seperti sampah. Baiklah, asal kamu mau membiarkan Tianqi pergi. Jauhkan dirimu dari aku. Jauhkan dirimu dari aku. Om, jangan begitu. Hanya beberapa pemegang saham kecil, mereka tidak bisa mengancamku. Lagi pula hari ini adalah hari sial mereka. Saatnya aku dari grup Tiangong membersihkan parasit. Wang Tianqi, karena kamu tidak mau menghormati aku. Jadi jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Yuan, sekarang, segera mengeluarkan pemberitahuan atas nama keempat pemegang saham utama kami. Memecat Wang Tianqi. Dan sepenuhnya memblokir dia. Aku ingin membuat dia sama seperti Wang Dafu. Seumur hidup jadi orang miskin. Tidak mampu beli rumah, tidak mampu beli mobil, bahkan penuh dengan masalah kesehatan. Hidupnya lebih menyedihkan daripada anjing. Hahaha. Iya. Wen Tianqi. Tunggu sampai kau kehilangan posisi sebagai ketua dewan grup Tiangong. Aku ingin lihat bagaimana kau baik-baik saja. Kalau kau sampai menjadi miskin, aku akan pelan-pelan menggali rahasia tentang kau dan Wang Dafu. Siapa tahu, ya. Nanti kita bisa bertemu di sudut jalan sambil mengemis. Kalau kita kebetulan lewat di sana, hanya menggoyangkan mangkuk besi minta belas kasihan. Kalau tidak mau mengemis, maka jadilah anjing peliharaanku. Kalau ada waktu, jilat kakiku. Aku akan beri kamu makanan anjing. Bagaimana kalian bisa memaksa kami orang miskin seperti ini? Kalian semua sudah sangat kaya. Hidup sudah sangat enak. Bukankah kalian bisa bersikap belas kasihan kepada kami yang miskin? Ah, kalian orang-orang dari lapisan bawah memang secara alami menjadi bahan hiburan kami. Kalian sama sekali tidak pantas mendapatkan belas kasihan dari kami. Keponakan baikmu hari ini akan mendapatkan sial. Sekelompok katak di dasar sumur. Aku beritahu kalian, hari ini, kalian tidak bisa memberhentikanku. Gengsi bebek mati. Kecuali kamu pegang 51% saham lainnya. Kalau tidak, kamu sudah pasti mati. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya 51% saham? Aku beritahu kamu, aku bukan hanya ketua dewan direksi Tianhong Group, tapi juga pemegang saham dengan kontrol mutlak. Ah,
kamu juga pemegang saham dengan kontrol mutlak di Tiangong Group. Bukankah itu berarti kamu pegang 51% saham lainnya? Bagaimana ini mungkin? Benar, aku memang memegang 51% yang terbesar. Tidak hanya dewan direksi, aku yang memutuskan. Rapat pemegang saham pun aku yang menentukan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku ingat ada beberapa bank lagi yang juga memegang saham Tiandu. Jumlahnya pun sekitar 20%. Pasti itu aku yang buat. Aku ingat pemegang saham terbesar namanya bukan Wang Tianxi. Kalian diam-diam membeli saham pemegang saham kecil lain. Apakah Direktur Wang tidak bisa diam-diam membeli saham pemegang saham besar lain? Apakah dia tidak akan mencari orang untuk menampung saham atas namanya? Buka mata lebar-lebar dan lihatlah. Ini adalah bukti kepemilikan saham dari Direktur Wang, tidak lebih atau kurang tepat 51%. Kamu adalah pemegang saham terbesar, lalu saham saya. Lebih dari keempat orang tua ini digabungkan, hanya 2 poin saja. Yaitu 2 poin ini. Cukup untuk mengatasi kalian semua yang serakah, para parasit perusahaan. Barusan siapa yang bilang mau mencopotku? Siapa yang bilang mau memblacklist aku? Biar aku merendah seperti anjing. Ayo, serang. Haha, Pak Wang. Maaf, tadi cuma salah paham. Kami cuma bercanda tadi. Tak berniat untuk mencopot Anda. Hahaha iya. Kita jarang berkumpul bersama. Bercanda sedikit untuk mencairkan suasana saja. Wang dong begitu lapang dada. Jangan-jangan benar-benar marah ya. Hahaha cuma bercanda. Aku juga suka bercanda. Biar aku berlutut minta maaf pada Liun. Ini salah paham. Izinkan saya memecat Gao Yong. Larang dia sepenuhnya. Ini juga salah paham. Memaksa saya menampar Dafu Shushu lebih dari 10 kali. Agar dia berlutut dan minta maaf serta menjilat sepatu kalian. Ini juga salah paham. Bagaimana kamu bisa memukul ayahku? Benar, bagaimana bisa hanya memukul ayahmu? Kamu juga sama-sama perlu dihajar. Pak Wang, punya banyak teman. Lebih banyak jalan. Lebih banyak, musuh semakin banyak, tembok semakin tinggi. Aku tanya, aku suruh kamu bicara. Kalian semua ini kumpulan sampah, apa hebatnya? Sekelompok macan kertas. Kepala Wang, semua ini cuma salah paham. Salah paham itu bagus. Aku juga mau buat salah paham. Sekretaris Gao menghajar ke grup Tiangong. Membebaskan Zhao Kunlun dan ketiga sesepuh Tiangong dari semua jabatan. Pak Wang, tadi kami memang agak berlebihan. Ini karena saya sangat peduli pada anak saya. Bagaimanapun juga, aku hanya punya satu anak laki-laki yang berharga. Kalau Anda nanti jadi seorang ayah, pasti akan mengerti perasaanku. Aku mohon, beri kami kesempatan sekali lagi. Kalau aku jadi ayah, kalau anak dan menantuku berani berbuat seenaknya, aku akan patahkan kaki mereka. Kamu, Bos Wang. Lihatlah. Selama bertahun-tahun, kami bekerja keras untuk grup Tiangong. Tolong beri kelonggaran dalam masalah ini. Jangan terlalu keras pada kami. Kami mungkin tak berjasa, tapi kami sudah berusaha. Jangan sampai habis-habisan menghancurkan kami. Barusan kalian memaksa Paman Dafu dan Gao Yong sampai mati. Sekarang biarkan aku melepaskan kalian. Apakah kalian pikir itu mungkin? Dia hanya seorang sekretaris kecil. Dia hanya sopir truk miskin. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ayahku dan 3 orang tua surgawi? Di mata kalian, manusia terbagi menjadi 3 kelas. Kaya, kaya raya, dan miskin. Tapi di mataku, semua orang sama saja. Aku, Paman Dafu, sudah mengalami banyak penderitaan. Kalian juga harus merasakannya. Aku hanya memecat kalian. Jika dibandingkan dengan penderitaan yang aku alami, itu bahkan tidak seberapa. Perbuatan kalian terhadap Wang Dafu, itulah yang benar-benar tidak punya batasan. Menghabisi tanpa sisa. Pak Wang, kami benar-benar tahu kesalahan kami. Jadi kami akan tetap mengikuti keputusan Anda sebelumnya. Memecat Li Yuanyuan, mereformasi pabrik mobil mewah. Saya juga harus memberikan kompensasi 10 juta kepada Wang Dafu, lalu menempatkannya sebagai kapten tim transportasi di perusahaan Songhai. Dengan begitu, dia tidak akan kekurangan apapun sepanjang sisa hidupnya, bisa duduk di posisi atas. Menurut Anda, apakah pengaturan saya seperti ini sudah memuaskan?
Kami bertiga juga bersedia masing-masing mengeluarkan 2 juta untuk mengganti rugi Wang Dafu. Pak Wang, mohon maaf, tolong berbaik hati, lepaskan kami yang sudah tua ini. Iya, kalian sebenarnya tidak mengakui kesalahan, tetapi tidak mengakuinya akan menyebabkan kerugian besar. Di dalam hati kalian, masih bisa seenaknya menindas orang miskin yang tak berdosa ini. Tuan Wang, bagaimanapun juga, kami sudah menunjukkan itikat baik. Saya rasa urusan ini cukup sampai sini saja. Wang Dafu, 16 juta adalah 10.000 dari biaya pengiriman dan bongkar muatmu. Juga satu-satunya kesempatanmu untuk naik ke kelas atas. Aku sarankan kamu cepat-cepat membujuk Pak Wang, agar dia setuju. Kalau tidak, setelah melewati desa ini, kesempatan itu hilang. Setelah melewati desa ini, kesempatan itu hilang. HMPH. Apapun keputusan Tianzi, mau setuju atau tidak, apakah kamu akan memaafkan? Kalian semua tidak akan mau uang ini. Aku akan mencari nafkah dengan tanganku sendiri. Uang kalian tidak cukup. Aku sudah memberitahu, dengar tidak? Uang kalian simpan saja. Sekretaris Gao, lepaskan. Aku sudah memberitahu seluruh grup. Memecat Xiao Kunlun dan kelompoknya. Juga akan melakukan perombakan menyeluruh di cabang yang mereka tempati. Paling lambat besok pagi. Grup Tiangong bahkan mitra kerja sama akan tahu apa yang saya lakukan. Dan mereka tidak akan punya tempat berdiri lagi di bidang ini. Wang Tianqi, apakah kamu benar-benar ingin memutus jalan hidup kami? Kamu mau memutuskan hubungan dengan kami, membiarkan kalian para parasit ini, bukan hanya tidak bertanggung jawab terhadap grup Tiangong, tapi juga membuatku, Paman Dafu, merasa malu kepada orang-orang miskin yang tak bersalah ini. Wang Tianqi, jangan terlalu sombong. Meski kamu adalah ketua dewan, juga merupakan pemegang saham terbesar, tapi ini tidak berarti kami lemah dan mudah ditipu. Jangan lupa, kamu bisa memecat kami dari jabatan, tapi kamu tidak bisa mencabut status kami sebagai pemegang saham. Karena kami masih memegang setengah saham. Kalau kami sudah putus asa, tidak peduli. Setiap hari kami akan cari masalah denganmu sebagai pemegang saham. Atau, kami menjual saham kepada pesaing grup Sky. Coba pikirkan sendiri. Apa yang akan terjadi pada kamu dan grup Sky? Tunggu aku. Lihat siapa yang masih bisa melindungi Wang Dafu si miskin ini. Xiao Kunlun pun saat ini masih keras kepala dan tidak menyesal, masih berani mengancamku. Kamu sudah memaksa kami ke ujung tanduk. Kalau kamu tidak berhati nurani, jangan salahkan aku. Besok kita akan jual saham ini kepada musuh bebuyutanmu. Biarkan musuhmu memusnahkanmu. Lalu kita akan injak-injak kekayaan besar itu, agar kamu meninggal tanpa tenang. Xiao Kunlun, kamu ini orang sialan. Benar-benar tidak punya garis batas. Kamu sudah memaksa kami sampai sejauh ini. Kami bahkan tidak punya garis batas. Kepala Wang. Lebih baik jangan saling berkelahi hanya karena orang miskin. Kalau benar-benar membuat mertua saya marah, dia pasti akan menjual saham yang dia pegang padamu. Saingan, berpisah setelah bentrok. Aku sarankan kamu batalkan keputusannya. Lalu minta maaf kepada mertuamu mereka. Saat makan malam, hukumi dirimu sendiri dengan 3 tegukan. Biarkan saja masalah ini begitu. Kalau tidak, benar-benar bisa berakibat fatal. Sayangnya, ikan akan mati. Jaring itu tidak akan putus. Maksudmu apa? Kamu benar-benar berpikir, kami tidak akan menjual saham kepada musuh bebuyutanmu. Xiao Kunlun. Aku lihat karena kamu pernah berkontribusi pada grup. Aku memberimu jalan hidup. Tak kusangka kamu memilih jalan buntu ini. Kalau kamu tidak mau bertobat, jangan salahkan aku jika aku menghabisi semuanya. Sekretaris Gao, bawa bukti kejahatan mereka kepadaku. Li Wanyuan membeli barang dari perusahaan Tokyo pada bulan Februari. Menerima suap sebesar 3,1 juta. Mantan pemegang saham memasukkan faktur pada bulan Maret dan menyembunyikan 8 juta. Selain itu, pemegang saham San mengatur 10 kerabatnya di kuartal kedua yang tidak terkendali. Ingin menjual kembali persediaan gudang senilai 3 juta. Pemegang saham Li menunggak gaji pekerja sebesar 9 juta. Proyek menggunakan bahan berkualitas rendah. Kontraktor terkait telah mengaku dengan jujur. Baiklah, Wang Tianqi, dasar bajingan. Berani menyelidiki kami secara diam-diam. Saya adalah ketua dewan dan pemegang saham terbesar grup Tiangong. Menyelidiki kalian itu sudah sewajarnya. Kalau tidak,
Seluruh perusahaan akan kalian rugikan. Pak Wang, saya tahu kesalahan saya. Kami bersedia mengundurkan diri. Setelah itu, grup Tiangong keputusan ada di tangan Anda. Kenaikan gaji karyawan, perpanjangan cuti. Semua keputusan ada di tangan siapapun. Benar, kami bisa keluar sekarang juga. Manajemen grup Tiangong bisa tidak menjual sahamnya, dan juga menjamin tidak akan lagi ikut campur urusan perusahaan. Terlambat ketika kalian berkata habis-habisan. Berarti kalian sudah berniat menusukku dari belakang. Aku tidak akan memberi kalian kesempatan untuk menyakitiku dan afiliasi besarku. Ketika aku meminta sekretaris Gao menunjukkan bukti, saya sudah mengirimkan bukti-bukti ini ke polisi. Kalian tunggu saja di penjara sampai habis masa hukumnya. Li Yuan, Anda diduga melakukan suap bisnis dan penyalahgunaan jabatan. Jumlahnya besar, dampaknya buruk. Tolong ikuti kami sebentar. Tidak, tidak ada hubunganku dengannya. Sungguh, ini bukan urusanku. Itu Shao Kunlun dan Zhao Zihao. Mereka yang menyuruhku. Mereka memang yang menyuruhku. Brengsek, tutup mulutmu. Percaya atau tidak, aku akan bunuh kau. Mereka yang menyuruhku melakukan ini. Aku punya buktinya. Saya punya video dan rekaman suara. Saya tidak mau masuk penjara. Saya benar-benar tidak mau masuk penjara. Kalau ada bukti, bagus. Kamu bisa minta Zhao Kunlun dan Zhao Zihao menanggung sebagian besar untukmu. Saya tidak hanya punya bukti video. Saya juga punya rekening tempat mereka menerima uang. Kalian tangkap mereka. Jangan tangkap aku. Wang Tianqi, apa kau harus memaksa kami ke jalan buntu? Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Baiklah, Wang Tianqi, kalau kau memaksaku ke jalan buntu, hari ini aku akan bertarung denganmu sampai habis. Aha. Hei. Di mata kalian, Paman Dafu adalah sopir. Dia orang miskin. Seorang yang hidup seperti semut. Tapi di hati saya, Paman Dafu adalah orang yang paling saya hargai seumur hidup. Paman Dafu yang menyelamatkan saya dari banjir besar. Ini Pak Dafu. Tanpa menghiraukan tubuhnya yang lemah dan kemiskinan keluarga, jual darah untuk mengumpulkan uang mengobati pneumonia saya, agar saya bisa selamat. Juga Pak Dafu meminjam 100 butir telur dan 500 yuan. Supaya saya bisa menyelesaikan belajar, bawa telur ini ke sekolah dan makan di sana. Anak, ini ada 500 yuan, bawa uang itu ke sekolah. Belajarlah dengan baik, makan dengan baik. Dokter bilang saya tidak boleh menerima uang ini. Ini uang yang kamu dapatkan dengan susah payah. Juga uang untuk obatmu? Ya. Tubuh Om Dokter masih kuat, tapi kamu masih kecil. Tubuh perlu asupan nutrisi. Kalau tidak, pneumonia ini mudah kambuh. Dokter Paman. Aduh. Belajar dengan baik. Berusahalah untuk terbang keluar sana. Nanti, tidak peduli bisa menghasilkan banyak uang atau tidak, kita harus menjadi orang yang jujur dan terhormat. Mengandalkan tangan sendiri untuk mencari nafkah. Om, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan menjadi orang yang jujur dan terhormat seperti kamu. Dialah yang memberitahuku. Menjadi orang harus bersih dan benar. Meski seberapa miskin, tidak boleh mencuri, jangan berebut, harus tegakkan punggung sebagai manusia. Meskipun hidup sangat sulit. Juga harus melihat ke depan, juga harus berjuang untuk terus hidup. Dokter bilang, setiap hari bangun pagi dan sibuk. Melakukan pekerjaan yang paling berat dan melelahkan. Dia hidup dengan jujur dan penuh integritas. Dia bertanggung jawab kepada semua orang. Masyarakat saat ini berkembang begitu pesat. Semua itu berkat pengorbanan orang-orang seperti Paman Dafu. Tanpa mereka, kalian tidak akan menikmati kemewahan dan kenyamanan yang tak terjangkau. Bagi saya, bagi masyarakat, Paman Dafu adalah orang terkaya dan terbaik di dunia ini. 100 kali lebih hebat dari kalian para parasit ini. 1000 kali, kalian dengan apa menghakimi mereka? Dengan apa meremehkan mereka? Dengan apa menindas mereka? Dokter Paman, Anda telah mengabdikan seumur hidup untuk saya. Dan masyarakat ini, aku akan merawatmu. Malaikat. Berhenti. Melakukan kekerasan di depan umum. Tangkap dia. Kamu benar-benar hebat, Wang Tianqi. Kamu menyakitiku sampai aku dipecat, sampai aku dipenjara. Aku akan membunuhmu. Bunuh Wang Dafu. HMPH.
Sekretaris Gao, ambil rekaman CCTV di lokasi. Serahkan ke polisi. Tuduh Zhao Kunlun dengan pembunuhan berencana. Biarkan dia tidak keluar seumur hidup. Pastikan mereka semua dihukum sesuai hukum. Pak Wang, saya benar-benar tidak bersalah. Saya benar-benar disakiti oleh Zhao Kunlun dan mereka. Tolong maafkan saya kali ini saja. Baiklah, tolong maafkan saya kali ini saja. Kalau minta maaf ada gunanya. Untuk apa polisi ada? Saya bahkan bisa melaporkan Zhao Kunlun dan Zhao Zihao. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya mohon, maaf, saya bukan hakim. Tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Kalau kamu punya bukti, maka bekerja samalah dengan polisi. Berjuanglah agar mendapat keringanan hukuman. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, dan Tianqi kamu juga baik-baik saja kan? Tianqi, aku benar-benar minta maaf. Hari ini aku membuatmu repot begitu banyak. Huang Tianqi. Kita tertangkap. Saham grup Tiangong akan langsung jatuh bebas. HMPH, kamu kehilangan puluhan miliar demi Wang Dafu si orang miskin itu. Apakah itu pantas? Pantas.